Dulur, surat permohonan dari Pak Wali Kota untuk memperdengarkan anthem Persebaya ketika tanggal 18 besok sudah saya bikinkan dan sudah saya serahkan ke pihak Pemkot. Kita tunggu jawabannya Pak Wali Kota. Semoga ini terwujud dan terrealisasi. Jalur dungone kabeh dulur ya. Salam satu nyali, Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, Wani. Rek, kali ini Papa Romeo berada di studio dari Hermawan Alfat. Dan kemarin itu ada yang meminta Papa Romeo membuat konten terkait anniversary Persibaya yang ke-94. Dan saya pikir narasumber dari Papa Romeo kali ini sangat pas sekali, yaitu Cak Jo Brengsek, ya, luar biasa. Kalau halo. Kadang-kadang nyebut brengsek ini agak sungkan gitu sama Cak Jo. Gak apa-apa, sebut aja. Gitu ya? Kayak pun datang nyebut brengsek lu. Siap, Cak Jo, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Gini Cak Jo, jadi kapan hari itu dulur itu ya seperti yang Papa Romeo sampaikan tadi di awal, ingin untuk Papa Romeo membuat konten anniversary Persibaya yang ke-94. Iya. Nah, akhirnya apa ya Mas Hermawan WA apa gua ngonten ya. Wah pas sih mau Cak Jo nang kono kan. Nah karena jujur Papa Romeo tahu Cak Jo ini di tahun 2020 itu memproklamirkan ya, menginisiasi ide karena pada saat itu sedang di tengah pandemi. Iya, dan memang tidak bisa merayakan euforia sebagaimana layaknya. Dan ini mantap ini untuk diangkat karena saya mendengar berita ini akan didorong lagi di tahun 2021 ini. Iya. Tapi tahan dulu Cak Jo, kita akan simak bagaimana video Cak Jo memproklamirkan untuk anniversary Persibaya ke-93, di mana setiap lampu merah yang ada pengeras suaranya untuk didengungkan. Ya, berikut video dari Cak Jo tahun 2020. Halo, assalamualaikum. Aku Jo Brengsek. Aku yo bonek. Aku prihatin nambah ulang tahun Persebaya meneh tanggal 18 yang mungkin akan dilarang karena bergerombol dengan massa yang ribuan orang. Aku punya saran nih, barangkali bisa jadi solusi kayak cacak-cacakku. Tolong disampaikan ke Pemkot atau instansi yang terkait di sudut-sudut Surabaya. Di tiap lampu merah yang ada pengeras suaranya, tolong diperdengarkan lagu Persebaya atau Song for Pride, biar terkesan Surabaya juga Persebaya. Mungkin bisa jadi solusi. Tolong saran saya disampaikan ke pihak Pemkot atau instansi terkait atau Dishub dan lain-lain. Salam satu nyali, Wani. Nah, itu luar biasa Cak Jo. Kira-kira itu kan belum terjadi nih di tahun 2020 kemarin. Belum terrealisasi. Dan di 2021 Cak Jo mendorong itu kembali. Iya. Bagaimana Cak Jo? Jadi ketika tahun 2020 yang lalu ya, itu sudah sempat saya berusaha sekuat tenaga. Juga banyak dukungan sebenarnya dari Dishub juga bantu, orang-orang yang di Pemkot juga bantu memang. Tapi Surabaya punya agenda yang lain waktu itu mungkin kan. Sempat diwawancarai dengan media cetak Jawa Pos waktu itu, di blow up-nya sekitar tanggal 16 Juni, sisa waktu 2 hari. Dan saya rasa itu memang mepet, Pak. Sangat mepet ya. Jadi saya agak harus melapangkan dada supaya waduh gak terwujud Rek. Cuma ketakutan saya adalah ketika ide ini dipakai tetangga sebelah,
yang ulang tahunnya juga di bulan Agustus. Biru tim ya, biru Iya, timur ya, biru timur ya. Itu ketakutan saya. Sayang lah. Sayang sekali ide itu kalau dipakai tetangga sebelah. Tapi ketika berlalunya waktu masuk ke 2021, saya dedikasikan saya sendiri. Saya punya PR besar, yaitu tadi ide saya yang di tahun 2020 nggak tercapai, belum terwujud. Saya harus mewujudkannya di tahun 2021. Sehingga saya sudah lobby-lobby dengan orang-orang yang ada di Pemkot sekitar bulan Januari Februari. Beliau juga menyarankan untuk adanya surat tertulis. Oh iya. Surat tertulis waktu itu. Oke Pak, nanti saya bikinkan atas nama siapa ini. Mungkin saya belum dapat gambaran nih siapa yang bisa maju ke depan. Sebenarnya meskipun bukan saya nggak apa-apa, yang lain boleh maju asalkan itu terwujud. Cita-cita saya seperti itu. Intinya adalah keinginan saya itu semua bisa merasakan kebahagiaan, termasuk warga Surabaya, nggak hanya bonek. Sampai di bulan Mei itu saya bertemu lagi dengan beliau-beliau yang di Pemkot. Iya, tak tunggu, jangan mepet, tak tunggu. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman, ngasih motivasi. Oke lah, saya suruh teman-teman bikinkan surat terbuka di sosial media. Coba tes ombak dengan surat terbuka di sosmed, dan sangat menggelegar juga kan. Iya. Itu sempat booming. Itu di dua hari ini bahkan ada surat dari resmi ya, dari ISS kalau nggak salah ya. Itu didorong, berarti kan ini langkah konkret untuk bagaimana hal ini terwujud di tahun 2021, Cak Ju. Jadi tanggal 3 Juni itu saya sempat diviralkan kan sama teman-teman bonek. Semua memviralkan itu, sampai ada kota-kota lain Pak yang bikin artikel tentang ini. Saya sangat sampai ada kota Solo, kota mana, banyak saya di DM, di telepon. Cak Jo, boleh nggak saya minta izin bikinkan artikel sampean untuk yang traffic light di Surabaya itu memperdengarkan anthem Persebaya. Silakan, monggo, sekiranya itu bermanfaat silakan. Nah, itu yang mendesak saya untuk ini tes ombak mulai tanggal 3 Juni udah kok nggak bergeming gitu ya. Terus saya nggak mengkotak-kotakkan seseorang atau kelompok. Yang penting kalau memang nggak bergeming, kurang 10 hari, 15 hari, saya berangkat sendirilah. Tuh. Saya beranikan untuk berangkat sendiri ke Pemkot. Berangkat ke Pemkot sendiri? Iya. Jadi sebelum berangkat itu saya mungkin sharing-sharing juga dengan caca-caca pentolan bonek. Terutama waktu itu saya ngobrol dengan Cak Amin Gimbal. Dan sangat disambut dengan sukacita ketika Cak Amin saya ceritakan itu. Wis ayo tak terno ambil aku ke Pemkot. Hati saya, Cacak korek gelem ngeterno kan gitu. Ya udah Cak, ini kayaknya kalau saya ke sana pun harusnya pakai surat tertulis gitu. Biar formal. Karena yang diminta Pemkot pakai surat tertulis. Iya, benar. Formal. Ya udah tak bikinkan. Ya Cak, dibikinkan aja enggak apa-apa surat tertulis. Mungkin kalau ada kop surat, ada apalagi YSS ya, Yayasan Supporter Surabaya. Malah lebih kuat mungkin pemikiran saya untuk masuk. Ya udah Cak, silakan dibikinkan. Itu bikin gak sampai 1 hari. Jadi malam itu dibikinkan, pagi itu saya sudah mau berangkat. Cak kok cepet bilang gitu. Cak yang di YSS. Enggak apa-apa Cak, saya sudah janjian sama orang yang ada di dalam Pemkot juga. Terima kasih juga Pak Rahardian, Cak Enjang yang bantu mengawal surat itu supaya masuk ke Pemkot. Jadi dibikinkan pagi, saya berangkat jam 11 siang itu janjian. Kita disambut dengan orang-orang yang kerja di Pemkot, kita ngopi. Kebetulan di sana kenal saya semua juga. Cak Jo, aku kaget loh. Kok orang Pemkotnya? Iya gitu. Selain Pak Rahardian mereka banyak yang kenal. Cak Jo, sehat Cak, alhamdulillah sehat. Berarti memang video itu sudah nyampe ke orang-orang Pemkot. Karena sangat viral sekali di media sosial ya. Lingkup Surabaya itu sangat viral gitu loh. Sampai saya, ayo Cak, lan dilebokno suratnya ya, bilang gitu kan. Santai rokokan sih, ngopi dulu gitu. Ya udah, saya merokok 1 batang. Cak diantar, silakan saya. Terus diantar itu dikawal dengan Cak Tejo, Cak Rudi, sama ada dari bonek Gap Green Eats Borneo dari Kalimantan. Kebetulan waktu itu sowan di YSS, saya ajak sekalian, Cak aku sandalan asal, gak apa-apa lah bonek kok, gak apa-apa. Yang penting kita niat baik gitu.
Jadi dibantu dulur dari Kalimantan juga datang ikut mengawal. Saya berikan suratnya, perihal apa ini Mas? Jadi di situ saya sebutkan perihal audiensi anniversary Persebaya supaya kita bisa bertemu dengan Pak Wali Kota gitu. Jadi surat saya masukkan, suruh tunggu sebentar sekitar 2-3 menitan, diberikan tanda terima. Di situ sudah saya berikan kontak person saya juga. Di tanda terima juga ada kontak person buat Pemkot. Oke, untuk follow up lagi bagaimana Ya, selanjutnya benar. nanti ya Cak Jo. Oke. Jadi jawabannya nunggu menyesuaikan jadwalnya Pak Wali Kota. Oke, kalau untuk konfirmasi silakan di nomor telepon yang ada di tanda terima itu. Oke, siap, terima kasih Pak. Ini saya bikin klarifikasi juga bahwasanya biar juga dapat doa Pak. Iya. Kilo rek, aku wis tak sampekno, wis tak wujudno Oke, secara ada tertulis. videonya itu Ada kan, videonya ya. juga itu. Terus kita tunggu, minta doanya juga supaya terrealisasi. Oke. Artinya kalau saya tangkap adalah sekarang bola ini sudah ada di Pemkot. Ya, sudah Ya, di bola mejanya ada di Pemkot. Dan memang seyogianya kita ini hal yang sangat mulia. Gini. Artinya kalau dari sisi Papa Romeo yang memang sangat awam sekali, gitu kan? Loh, ini luar biasa. Belum terjadi, ya. Kalau mohon maaf nih, ketika pada saat itu ada hujan boneka di apa namanya di stadion GBT itu sudah dilakukan di beberapa di Eropa ya kalau nggak salah Mas Rusdia itu sudah dilakukan hujan boneka. Namun untuk mendengarkan anthem dari Persebaya di traffic light ini nggak ada. Nggak pernah dan nggak ada di Indonesia. Nah, bahkan di dunia menurut Dunia, kita ya. gitu loh. Nah, sudah sepantasnya ini kan tidak berbiaya mahal kan? Iya. Apa biayanya gitu kan? Sedangkan ketika itu didengungkan di sudut-sudut kota Surabaya seperti yang Cak Ju sampaikan di tahun 2020, saya pikir ini cukup membanggakan. Karena gini loh, Surabaya itu Persebaya. Iya. Persebaya itu Surabaya itu udah nggak bisa lepas gitu loh. Keduanya ini sama-sama membanggakan gitu loh Cak Ju. Dan saya pikir harusnya di TL dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya karena hanya dalam hitungan hari lagi ini Ya, sudah benar. terjadi anniversary Persibaya ke Benar. 94 gitu loh. Gimana Cak Ju? Jadi- Langkah ke depannya untuk apa ya? One step closer lah. Ya. Jadi caca-caca yang di YSS juga, yang di Pemkot juga, itu kemarin sudah sepakat bahwasanya secepat mungkin akan kita desak untuk agar Pak Wali Kota bisa bertemu Oke. dan secepatnya bisa terrealisasikan. Jadi ada upaya-upaya yang juga dari dalam. Juga saya minta doa-doanya dari bonek juga. Saling ini loh dulur. Lek umpomo iki musim sik pandemi kan. Masih pandemi Pak ya. Ulang tahun Persebaya. Kalau hanya bonek yang mungkin ada di luar kota juga datang ke Surabaya. Kok rasanya saya menempatkan diri saya sebagai warga Surabaya. Aku kok gak melok ngerayak no loh. Jadi ketika itu terrealisasi di lampu merah traffic light yang ada pengeras suaranya, paling enggak wong becak, tukang bakso, bakul bakwan, bakul sate iso ngrungokno. Iku merasa, "Oh, aku ya bonek ya. Oh, aku ternyata nang Surabaya." Surabaya kan dari Persebaya. Yang waktu itu Cak Sinyo Devara itu sempat japri saya mempersebayakan Surabaya. Saya bilang on fire, siap saya gitu. Jadi banyak dukungan juga dari caca-caca yang jadi pentolan itu. Ijo gak apa-apa. Ini niat baik kita. Dan satu hal lagi, Pak Wali Kota Pak Erik, ini apa ya, momen dimana mungkin bisa Pak Erik yang masih baru menjabat wali kota yang baru ya, memberikan hadiah untuk Persebaya, memberikan hadiah untuk bonek, memberikan hadiah untuk warga Surabaya juga. Karena gini Cak Jo, ini bukan sesuatu hal yang susah untuk terrealisasi. Kalau artinya secara administrasi Cak Jo sudah masuk, ya kan? Sudah masuk. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, gitu kan? Ya kita tunggulah dari bagaimana Pak Eri dan jajaran untuk merealisasikan hal ini. Karena ini bukan kita tidak mengumpulkan massa di sana. Artinya kita beraktivitas sehari-hari, gitu loh. Ya, kita beraktivitas sehari-hari, kita jalan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai keluarga, entah ke kantor, entah kemana.
lagu itu terdengar. Loh ini loh kita sudah seneng banget. Iya. Gitu Benar. loh. Ketika orang yang luar kota mau masuk Surabaya Mau pun, masuk Surabaya kerja, denger. oh iya ternyata benar terrealisasi gitu. Nah, originalitas ini harus diwujudkan gitu loh. Karena ini originalitas yang lahir dari putra Surabaya untuk klub Persebaya dan juga untuk Surabaya. Iya, benar. Nah, itu loh. Jadi sudah sepatutnya hal ini ya bisa Pemkot merealisasikan hal ini gitu Cak Jo. Dan kita tunggu saja dalam beberapa hari ini mudah-mudahan ada langkah konkret dari Pemkot untuk mewujudkan hal yang cukup luar biasa ini gitu loh Cak Jo. Jadi kan waktunya mepet Pak ya nih. Mepet sekali. Mungkin kalau sampai hari Senin itu nggak ada kabar, saya akan konfirmasi di hari Senin itu. Senin pagi saya konfirmasi, kalau memang belum ada, ya kita coba ngobrol lagi dengan caca-caca yang apa ya bisa membantu, yang mau mengawal, mau menemani. Ya, kita datangi Pemkot lagi. Ya, Bismillah lah, mudah-mudahan terwujud. Dan ini hal kedua yang saya sangat kagum dari Cak Jo adalah beberapa waktu yang lalu One Stadium One Channel. Ini menarik gitu loh ya, karena bagaimana viralnya satu karya di tulisan yang ada di sana by Rusdi QM gitu kan. Alright, makasih desainnya ya. Ini menurutku luar biasa sih Jo. Apa One Stadium One Channel. Mendengar tagline tersebut aja sudah sangat merinding gitu loh. Nah, saya sekarang pandemi, tapi bukan berarti ini tidak bisa terwujud nanti ke depan, tetap. gitu loh. Nah, gimana Cak Jo bisa menginisiasi One Stadium One Channel? Intinya saya selalu membuat pola pikir saya itu nggak terkotak-kotak Pak. Pemikiran saya selalu saya bikin jauh 10 tahun, 20 tahun ke depan. Saya cuma mikirkan gimana caranya nanti ketika saya atau mungkin papa, teman-teman sebaya dengan saya itu sudah tua, kita hanya bisa nonton di TV. Kita melihat anak kita sangat-sangat mendengarkan. Iya. Apa ya berarti aman di situ, kita sudah bisa membuat mereka jadi satu. Itu yang sangat ingin saya dan mendasari saya untuk mencetuskan. Sebenarnya bukan saya sih Pak. Jadi ada, kalau boleh saya sebutkan ya, waktu itu ada Cak Sutik ya, Cak Jagat itu penyiar radio M Radio, Cak Jagat sama Cak Oka, ini saudara saya yang ada di Panyurip juga. Ini waktu itu siaran di radio M Radio. Oh, saya pernah lihat sempat ada videonya di. Dari siaran itu kita ngobrolin masalah ngobrolin masalah UW. Akhirnya di situ tercetus waktu itu judulnya One Stadium One Channel. Dari situ saya berpikir ini harus diwujudkan. Kalau mungkin saya coba waktu itu sowan ke Cak Amin Gimbal, coba ngobrol sama Cak Tulus waktu itu. Cak Tulus pesannya cuma satu, Cak jangan dibalik, kalau sudah bagus One Stadium One Channel, jangan dibalik One Channel One Stadium. Karena artinya beda nanti takutnya. Berbeda makna nantinya. Okay. Akhirnya itu yang mendasari saya untuk bilang ke semua teman, jangan dibalik dong. Ini permintaan Cak kita. Waktu itu saya juga sowan ke by phone Cak Ruti Jamrut. Hal bagus. Saya juga sempat sowan ke Cak Ruti Jamrut. Jadi yang sempat saya datangi ya, mohon maaf yang belum saya datangi, saya masih bergerilya ini, memang saya punya banyak kesibukan. Waktu itu cuma datang ke Cak Amin Gimbal pernah, Cak Poipul juga pernah sempat ngobrol di sini juga ya. Ada Ali Akbar dari Gitu1 itu pernah kita ngobrol di sini juga. Ada siapa lagi ya? Cak Tesi juga, ada Cak Sinyu Devara. Ya ini sebuah hal yang menarik untuk kita pikirkan untuk masa depan kita. Jadi nggak perlu khawatir dulur-dulurku yang ada di tribun-tribun, karena One Stadium One Channel itu tidak Berarti bukan full match itu akhirnya jadi satu komando enggak ya? Enggak. Ya tetap kita akan sama-sama dengan koordinasi. Tapi yang penting kita nggak mengganggu manajemen tribun. Karena manajemen tribun kan punya aktivitas sendiri. Iya, ada kreativitas, koreo, ada tiketing, kita nggak masuk ke situ. Yang penting kita koordinasinya bahwasanya di menit keberapa kita menyanyikan sama-sama. Seperti itu. Karena pemikiran Papa Romeo berarti ini akan ada satu komando, enggak ya Cak Jo ya? Ya, jadi tetap koordinasi. Maksudnya satu komando itu dalam waktu 2 kali 45 menit, enggak ya? Enggak.
Oke. Sulit di situ, Pak. Oke. Sulit di situ. Jadi mungkin banyak formula yang disampaikan ke saya juga punya anggapan digodok. seperti ya itu kita ambil menit keberapa, katakanlah cuma 4 gen lah, ini sudah bagus sekali 4 gen. Oke. Di menit keberapa kita pikirkan nanti kita nge-gen sama-sama, yang dimana itu enggak beda gen, Oke. karena itu satu jurus untuk menekan tim lawan. Harus, jadi buat angker GBT gitu. Ketika siapapun yang lawan Persebaya masuk ke kandang Persebaya, itu harus keder, kudu wis kacrok. Mentalnya kita jatuhkan di situ. Oke. Jadi bagusnya memang di menit-menit awal memang itu kita jatuhkan mental lawannya Persebaya itu. Berarti gini, Papa Romi coba ingin mengimplementasikan ini. Pak, boleh rokokan ya? Oh, Tegang nang kene. Siap. Artinya coba Papa Romi implementasikan. Kan saya ini paling sering di VIP toh. Iya. VIP dan ada bukan satu gerakan sih, ada satu hal yang akan dilakukan bersama adalah ketika Song for Pride dinyanyikan. Iya. Itu akan semua satu stadion Nah, akan bernyanyi bersama. Iya. Namun setelah itu selesai wah, sudah beda-beda. Iya. Nah, artinya One Stadium One Chant ini bukan nyanyi Song for Pride, bukan ya? Bukan. Chant ya. Chant. Untuk menjatuhkan mental Iya, lawan. benar. Jadi bisa jadi setelah Song for Pride langsung disambung, tapi mungkin bisa pakai kode ya. Diawali dari tribun mana, silakan terserah, nanti kita kumpulkan. Jadi kemarin Perwakilan tribun. iya, sempat kita ngobrol sama Capo Ipul waktu itu. Ya kita kumpulkan mereka per tribun, jadi satu kita rumuskan di situ. Jadi ketika dengar liga mau bergulir, kita kumpulkan orang-orang perwakilan tribun, kita rumuskan di situ. Kalau memang iya disepakati teknisnya seperti apa, kita rumuskan di situ. Jadi nanti saya akan jadi apa ngarani Pak? Moderator. Saya akan jadi moderator, saya kumpulkan, saya undang semuanya, termasuk juga Cak Rudi Jamrut akan saya undang. Oke. Jadi legend-legendnya, Foundernya iya, legend-legendnya Dirijen ini akan saya undang, memberikan masukan di situ. Bagaimana Semoga formula yang pas untuk yang pas buat adik-adik kita. Karena 50.000 kan kapasitas mungkin sekarang sudah berkurang, bukan 50 karena udah seatnya kan sudah sendiri-sendiri Iya, Jaju. benar. Tapi untuk mengakomodir sebut saja 40.000 lah atau 35.000, itu bukan hal yang mudah gitu loh Jaju. Tapi kalau misalkan sudah ibaratnya satu frekuensi, Iya. rasanya rubuh bisa stadion itu. Ngeri Pak. Iya. Angker. Karena saya lihat desain dari Mas Rusdiki M ya, itu benar-benar memiliki jiwa, memiliki soul ya. Jadi buset, iki nek iso kedaden ya opo iki lho. Maksudnya bisa mental kena ini lawan ya, mental lawan gitu loh. Dan ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan sehingga ini Amin. bisa jalan ya, Terwujud. gitu loh, terwujud gitu loh. Di perumusan itu nanti kita bicarakan tentang teknis dan mungkin pengalaman-pengalaman dari tribun-tribun, mungkin Caponya datang memberikan masukan. Kebetulan saya waktu itu ngobrol sama Capo Ipul, ya gak apa-apa, nanti kita ngobrol sama-sama, kita cairkan. Bisa jadi dimulai dari tribun ini silakan, nanti tergantung perumusan tadi nanti. Nah, kita merumuskan itu jikalau Pak ya, jikalau sampai 10 tahun lagi itu masih aktif dan masih bisa digaungkan One Stadium One Chant dan masih terwujud, betapa bangganya kita yang saat ini. Semuanya, bahkan yang ada nonton di televisi pun akan merinding mendengar itu. Jadi kita jadikan angker lagi GBT, siapapun yang lawan Persebaya yang masuk ke GBT harus down mentalnya. Terus iki pesen aku gawe arek durung yo. Enggak apa-apa. Kenapa? Jadi pesan buat adik-adikku, caca-cacaku, masa depan adalah siapa saja yang mempersiapkan hari ini. Itu masa depan. Tuh. Jadi kita mempersiapkan ini untuk generasi Berikutnya. Mas. Luar biasa. Ih, merinding. Teman Jaju, merinding. Iki dua bahan aja rasanya kayak otak saya ini sudah sangat
berat gitu loh, karena luar biasa. Dua hal yang sangat besar menurut. Tapi terakhir, Cak Jo, hal ini belum pernah terjadi ketika di G10N. Belum pernah terjadi. One Stadium One Chain ini. Apakah sudah pernah terjadi? Sepengalaman Cak Jo. Kalau nyanyinya itu mungkin pernah ketika Persebaya di menit-menit terakhir kalah gitu. Oke. Tentang muncul chant yang hijau, 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 hijau. Nah, terus kalah Persebaya habis gol. Oke. Habis gol selalu ada chant yo ayo ayo Persebaya. Penalti juga selalu seperti itu. Itu sama One Stadium One Chain. Oke. Nah, tapi kita kalau lebih kritis lagi, kita kemas lebih baik lagi. Kalau bisa down di depan lawan itu. Oke, jadi jangan pada saat momen-momen tertentu. Iya, jangan hanya momen-momen tertentu. Jadi harusnya di awal Iya, kasih semangat pemain kita. betul. Gitu. Mantap, luar biasa Cak Jo. Idenya menurut saya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana ini diimplementasikan untuk ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya Cak Jo. Iya. Dan semoga perumusan itu juga bisa terwujud. Betul. Karena kalau misalkan hanya artinya apa? Di penekanan ikinya ini teknis gini itu Ya, akan susah. saya sempat kan ide-ide yang seperti saya ini mungkin beberapa orang menganggap wah Jo wacana, tapi dengan wacana itu. dengan Kotor saya di- datang ke kotor di Pemkot luar. kemarin, saya buktikan bahwasanya ide saya bukan hanya wacana, Oke. saya wujudkan pasti. Saya akan berjuang meskipun hanya sendirian, saya akan berjuang. Mantap. Cak Jo. Luar biasa Cak Jo, matur nuwun sanget dan kasih sepatah dua patah kata sebelum Papa Rumi mengakhiri konten yang sangat luar biasa ini untuk adik-adik kita, Cak Jo. Ya. Iya. Termasuk saya sebetulnya adik-adik karena saya baru Enggak lah. Iyalah. Kira-kira apa Cak Jo? Nggak Untuk ada bonek yang paling bonek, nggak ada Pak, nggak ada. sama rata. Sama. Siap Cak Jo. Kira-kira apa Cak Jo? Gawe adik-adikku, cacak-cacakku bonek. Kita harus lebih cerdas, kita harus memikirkan masa depan adik-adik kita. Kita nggak boleh egois, jangan mengkotak-kotakan bonek. Kita harus tetap jadi satu suara. Kita tetap kreativitas, jangan terlalu sering menghujat tetangga sebelah. Karena tetangga sebelah lagi berbenah, kita sibuk menghujat mereka. Kalau mereka berbenah lebih baik kita yang dimakan. Jangan sampai seperti itu. Tetap berkarya, kreativitas, tetap maju. Apapun yang kamu bisa lakukan, lakukan sekarang. Ojo mikir wedi-wedi, ojo wedi-wedi pokoknya lah. Tetap semangat terus kayak adik-adikku. Siji yo ojo eker-ekeran. Enggak ono bonek sing paling bonek. Ibarat kita jadi bonek di atas, kita akan turun dan kita akan berganti orang lagi. Regenerasi. Dan itu tetap bonek. Siap. Nggak ada bonek paling bonek. Ini pesan dari Cak Ruti Jamrut Tidak ada bonek yang paling bonek. siap. Luar biasa ya Jo. Matur nuwun sangat atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan saya nggak jadi sombong. Luar biasa lah. Cak Jo ini orang yang membumi. Cak Jo, sekali lagi thank you sudah mau ngobrol di subscriber yang hanya 16.000. Matur nuwun sangat. Siap. Salam satu nyali. Wani.